Sobat Sehat, ini dia part 2 dari episode sebelumnya. Yuk kita dengerin. Gimana ya, bisa nikah tuh bisa jadi jalan keluar nggak kalau conditionnya udah syahwatnya gitu. Kita kan nggak tahu juga ya sebenarnya kenapa bisa jadi syahwatnya bermasalah gitu ya. Terus apakah ini juga berlaku untuk wanita gitu, Ustaz? Nanti istato'a, manistato'a itu dimaknai secara semantik, secara filugah itu, secara bahasa. Dia mampu dari sisi ekonomi. Oh, oke. Alba'ah itu mampu atau cukup secara biologis. Nanti nggak boleh dipotong-potong ya ini. Ya, kita kasih menit apa Bur. Pokoknya tadi penjelasannya segitu panjang ya Ustaz. Iya. Jangan tiba-tiba itu dijadiin tolak ukur utama gitu. Oh, salah ya Ustaz ya. Itu kan seolah-olah jadi tendensi kepada wanita juga. Itu wanita bukan barang loh, makhluk Allah. Oh iya benar Ustaz. Saya setuju. Ketika dinikahi, keduanya itu punya rasa gitu. Iya, soalnya secara finansial belum mampu gitu. Apakah bisa Ustaz itu dijadikan alasan gitu untuk menunda pernikahan padahal yang lainnya udah ini. Dan tolak ukur finansial kan sebenarnya beda-beda ya Ustaz. Yang jelas kita pengen dapat pasangan yang baik, maka berbuat baik, awali dengan kita berbuat baik. Nah, ukuran kebaikan itu tidak bisa diukur dengan finansial sebetulnya. Istihorohnya gimana sih Ustaz? Ada waktu-waktu istihoroh yang baik misalnya gitu. Kalau Fili denger misalnya di sepertiga malam kah setelah sholat tahajud atau apa, atau ada doa istihoroh yang khusus untuk meminta jodoh gitu. Ini apa nih gitu. Oke, tadi udah visi misi, udah berdasarkan cinta boleh, tapi evaluasi lagi cintanya gitu Ustaz. Nah, Ustaz, Fili mau ke pertanyaan soal hadis, salah satu hadis yang katanya ada, ini nanti correct me if I'm wrong ya Ustaz ya, cuman isinya bahasa Indonesianya artinya adalah, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena mereka dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah, karena puasa menjadi benteng baginya. Nah, akhirnya apakah nih Ustaz, kalau lelaki, ini nggak tahu sih, tendensinya kan kalau syahwat laki-laki nih gitu. Apakah itu bisa jadi tolak ukur gitu Ustaz? Misalnya gini, ditanya nih ya, nih bisa kita tanya kepada pria, kenapa kemarin mau nikah udah syahwat soalnya daripada nanti zina gitu. Itu boleh nggak Ustaz kayak gitu? Atau gimana ya, bisa nikah tuh bisa jadi jalan keluar nggak kalau conditionnya udah syahwatnya gitu? Kita kan nggak tahu juga ya sebenarnya kenapa bisa jadi syahwatnya bermasalah gitu ya. Terus apakah ini juga berlaku untuk wanita gitu Ustaz? Atau hadis ini sebenarnya menerangkan hal yang lain gitu Ustaz? Jadi hadisnya itu kan diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini sahih ya. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ada yang kemudian tanpa minkumul ba'ah tapi langsung man istata'al ba'ah gitu kan. Kemudian falyatazawwaj. Ya, siapa saja yang mampu. Nanti istato'a, man istato'a itu dimaknai secara semantik, secara filugah itu, secara bahasa. Dia mampu dari sisi ekonomi. Oh, oke. Alba'ah itu mampu atau cukup secara biologis. Ini disebut dua berarti ya. Syaratnya dua nih. Dan biologis ya, itu biologis. Biologis itu mungkin sudah usianya, kemudian hasratnya dominan. Di saat bersamaan ekonomi juga mampu. Bahkan Nabi itu nanti ada asbabul wurud tentang hadis ini sebetulnya. Ada 3 atau 2 sahabat itu yang kemudian melapor kepada Nabi. Lalu awalnya mereka belum mampu. Ketika mereka sudah mampu, maka Nabi menyebut begitu. Kalau kalian sudah mampu, maka segera menikah. Karena kalau udah istilahnya gini, ekonomi cukup, usianya sudah cukup, apalagi kemudian ditambah dengan adanya, ya meskipun pada akhirnya syahwat itu juga bisa dikelola sebetulnya, gitu ya. Tapi ketika lo semuanya udah cukup, ya nikah saja. Itu lebih baik. Karena nanti juga ada dalam hadis yang lain, menikah itu separuh agama gitu. Mencukupi separuh agama. Ya, itu bagian yang lain gitu. Dan bagian dari ibadah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa ulama yang gak menikah ya. Ada yang gak menikah, itu Imam Nawawi tidak menikah. Karena dia takut khawatir menyakiti istrinya.
karena dia begitu cinta terhadap ilmu, khawatir istrinya nggak dikasih perhatian gitu ya. Itu another cases Itu lah another ya. case, tapi kita ngikuti ya menikah Sunnah ya, Ustaz, sunnah sunnah. Nabi. Karena kan jadi persoalan di Jepang jadi masalah. Begitu banyak yang anak-anak muda nggak mau nikah kan? Bahkan Kejar karir, Ustaz. iya kejar karir. Terus mayoritas orang tua Iya. di atas 50-60 sekarang gitu. Nah itu kan jadi persoalan populasi manusia nanti. Sedangkan kita masih surplus nih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Indonesia. Iya, jangan. Nah itu kan juga berkaitan dengan itu dua hal sebetulnya. Kalau yang tidak mampu, Nabi memerintahkan untuk banyak puasa. Jadi kalau misalnya secara biologi, secara syahwat oke lah gitu ya. Nah itu tamengnya itu bisa dengan apa? Walam yastati fa'alaihi bisawm. Jadi kalau nggak mampu Masa Daud, ekonomi. Ustaz ya. Jadi kan di sini gini, ada dua kata istato'a gitu. Istato'a itu artinya mampu secara ekonomi ya. Ada dua kata di awal, ada kata itu istato'a, kemudian di berikutnya ada istato'a juga, manistato'a. Kalau nggak mampu secara ekonomi, tapi syahwatnya ada, maka banyak puasa. Maka yes or no. Terus bisa. juga gini, belum. selain banyak puasa itu kan mungkin juga boleh jadi syahwatnya dipengaruhi oleh makanannya. Iya. Makanannya mungkin ya macam-macam lah. Tontonan, Ustaz. Nah itu juga itu yang jadi titik tekan ya. Dengan apa dia berinteraksi, dengan siapa dia berkawan. Kalau temennya cerita pengen nikah mulu, apalagi emang dia udah mau nikah, ya ketularan dia. Padahal ini calonnya belum ada, finansialnya belum selesai. Iya. Ini Nabi yang menyebut begitu ya. Artinya jika bicara ideal ya cukupilah semuanya. Tapi nah itu juga nanti akan melahirkan hukum ya. Kalau sudah mampu, kemudian juga syahwatnya juga banyak tergoda gitu kan. Konteks zaman sekarang kan memang lebih berat ya dibandingkan zaman dulu. Orang dulu itu berbuat dosa harus keluar rumah, pergi jauh gitu kan. Sekarang peluang untuk bermaksiat itu besar sekali dari dalam kamar segala macam gitu ya. Nah, maka memang ya kalau sudah mapan ya segeralah, buat apa nunda-nunda gitu. Iya, apalagi yang harus. Apalagi. Iya, oke Ustaz. Maka kalau tadi nanti nggak boleh dipotong-potong ya ini. Ya, kita kasih menit apa Bor. Pokoknya tadi penjelasannya segitu panjang ya Ustaz. Jangan tiba-tiba itu dijadiin tolak ukur utama gitu. Oh, salah ya Ustaz ya. Itu kan seolah-olah jadi tendensi kepada wanita juga. Gitu. Wanita bukan barang loh, makhluk Allah. Oh iya benar Ustaz. Saya setuju. Ketika dinikahi, keduanya itu punya rasa gitu. Benar Ustaz. Itu bahkan ketika jangan jadi dulu itu jadi kayak jahiliyah gitu. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu ya wanita dianggap barang. Itu bahkan ekstrimnya ada yang menganggapnya bukan makhluk. Nah, kemudian bisa diperjualbelikan, bisa diperlakukan sih. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dimuliakanlah perempuan. Bahkan dalam konteks keluarga, anak harus menghormati wanita 3 kali dibandingkan ayah. Iya, ibu-ibu ya saat surga dibuat telapak kaki ibu. Saya adalah kaum wanita. Oke, tadi Ustadz sebenarnya udah bilang juga soal tolak ukur ada finansial, ada yang lain-lain. Nah, finansial tuh kadang matters juga Ustadz. Terus misalnya ya, tapi kayaknya pertanyaan ini lebih sering ke pria sih, tendensinya berarti ke pria. Kenapa misalnya belum menikah gitu? Padahal mungkin dia in the way to find someone gitu. Cuman iya soalnya secara finansial belum mampu gitu. Apakah bisa Ustaz itu dijadikan alasan gitu untuk menunda pernikahan padahal yang lainnya udah ini. Dan tolak ukur finansial kan sebenarnya beda-beda ya Ustaz. Ya enggak kan kalau katanya kalau misalnya biasa pakainya motor ya nikah sama wanita yang suka naik motor gitu kan. Kalau jangan sampai punya motor tolak ukurnya mau yang lebih tinggi gitu atau gimana sih Ustaz? Boleh nggak sebenarnya? Aduh, soalnya belum mampu nih secara finansial jadi ntar dulu lah nikah gitu. Atau gimana tuh Ustaz? Iya, soal ukuran finansial itu memang kita susah yang ukurnya, nominalnya. Ya kehidupan dunia itu kan kadang nggak bisa diukur pakai matematis kan, gitu. Termasuk ada orang naik motor kemudian menikah seorang wanita dengan mobil pakainya roda 4 merek tertentu gitu ya. Itu kan juga rahasia Allah gitu ya.
Ya, yang jelas kita pengen dapat pasangan yang baik, maka berbuat baik awali dengan kita berbuat baik. Nah, ukuran kebaikan itu tidak bisa diukur dengan finansial sebetulnya. Adapun juga ada yang sebagian punya konsep begini, berjuang bersama-sama. Ada juga kan yang gitu. Oh iya, Ustaz. Meskipun nanti ada bantahan yang lain juga ngungkapin gitu ya. Berjuang bersama-sama apaan tuh gitu. Kita maunya datang pas kamu sudah punya rumah. Ya, gitu kan gitu. Nah, itu juga sebenarnya jadi masalah gitu ya. Kenapa orang tua tanyanya bukan ilmu ya, kemudian bagaimana ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir juga jadi kaum materialistis gitu, mengukur segala sesuatunya pakai ukuran materi gitu di saat bersamaan. Meskipun materi itu penting ya, tapi bukan segala-galanya diukur pakai materi gitu. Karena materi itu tetap usang, materi itu kemudian bisa hilang sebegitu saja. Tapi yang nggak bisa hilang adalah keimanan dan keilmuan. Itu jadi penting. Ya kalau sudah sepakat bersama-sama ya silakan. Ya, lalu kemudian ya bersama-sama untuk hidup membangun bersama. Gitu. Tapi sekali lagi saya tekankan akan lebih baiknya kalau hal-hal yang tadi ya, 4 hal itu ya dipersiapkan semuanya gitu. Ya, kalau cantik itu kan relatif ya. Sekali lagi cantik ganteng relatif. Orang tuh punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai menikahi dengan orang yang dia tidak sukai gitu. Nah, itu penting juga. Dia menikah dengan orang yang dia sukai. Itulah dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi Muhammad SAW, kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, kita diperkenankan untuk melihat wajah yang akan kita nikahi gitu, dengan motif dan tujuan agar kemudian punya motivasi. Kalau ini yang orang yang sesuai dengan bukan sesuai, maksudnya kita menyukainya ya silakan. Ya, gitu. itu standar suka atau enggak balik ke pribadi masing-masing ya. Betul. Iya, tadi udah panjang nih, tolak ukur, visi misi, finansial. Kalau tadi Ustadz bilang idealnya ya semua diupayakan gitu ya Ustadz ya. Jangan setengah-setengah lah. Kalau kita pengen semuanya fulfill yang bagus-bagus, maka upayakan semuanya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah akhirnya nih Ustadz, misalnya udah ada nih Ustadz, saya udah ada nih calonnya gitu ya. Langkah selanjutnya kalau tadi kita mau di atas kita udah bilang tolak ukur fondasi cintanya dari mana, kita kan mau istikharah nih, udah yakin nih insya Allah secara lahiriah ya bener gak nih, secara lahiriah udah yakin ya ini he is the one nih kalau bahasa Philly. Terus istikharahnya gimana sih Ustaz? Ada waktu istikharah yang baik misalnya gitu kalau Philly denger misalnya di sepertiga malam kah setelah sholat tahajud atau apa, atau ada doa istikharah yang khusus untuk meminta jodoh gitu, kayak apa nih gitu. Ada nggak sih Ustaz? Sama nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya, setelah istikharah kan biasanya kita akan dihadapkan sama yakin nggak ini udah bener gak sih ini jawabannya gitu. Akhirnya tolak ukur yakin balik lagi setelah udah ada orangnya, udah diistikharohin tuh apa gitu Ustaz? Iya. Gimana Ustaz? Dari perspektif agama ya, Islam gitu ya. Kalau bicara istikharah karena itu bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi istikharah itu diperintahkan baik. Jadi kita punya kebutuhan dan keinginan sesuatu, lalu kemudian dihadapkan dengan sesuatu itu yang harus kita pilih, kita kerjakan, maka itu istikharah. Berarti sesungguhnya nggak harus jodoh aja ya? Nggak harus jodoh. Termasuk pekerjaan, termasuk pindah rumah, misalnya gitu. Lalu kemudian nanti diselipkan memang setelah. Jadi soal kaifiatus sholah istikharah itu, tata cara sholat istikharah secara umum sholat sunnah yang sama gitu ya, secara umum sama 2 rakaat, dan sholatnya harapannya nggak cuma sekali, berkali-kali. Jangan kemudian sekali sholat terus langsung kayak jawaban ini dah. Nah, gitu juga. Ataupun kemudian juga ada pandangan misalnya jawabannya pakai mimpi gitu. Itu
sampai hari ini sih saya belum menemukan gitu ya dalil dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun pandangan-pandangan ulama terkait dengan persoalan itu. Lagi pula kalau soal mimpi itu kan perihalnya goib juga kan, Iya, benar perihal Ustaz. goib. Habis itu baca tafsir mimpi deh. Apalagi sebelum tidurnya dia nggak melakukan adab-adab yang diajarkan Nabi gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba dia mimpi muncul wajah seorang, terus dikonfirmasi ini jawabannya. Tapi padahal wudunya nggak dilakukan, Iya, zikirnya nggak dilakukan, repot. Ntar tau-taunya jangan-jangan mimpinya digodain setan gitu kan. Iya, benar Gitu. Ustaz. Saya setuju soal itu. Nah, makanya soal istikharah sekali lagi ya untuk waktunya memang kalau dari sisi sudut pandangan dalam Islam memang tidak ada disebutkan soal kapankah waktunya, tapi lebih baik memang ya karena waktu-waktu doa dalam mustajab itu kan salah satunya sepertiga malam atau kemudian bisa dilakukan di antara adzan dan iqomah gitu kan. Iya. Datang ke masjid, Saat sholat hujan ya, sunnah, Ustaz, ya? iya saat hujan itu bisa dilakukan karena nanti doanya itu disisipkan setelah sholat. Kalau dalam teks hadisnya itu panjang ya sebetulnya doa itu, akan tetapi seringkasnya ya kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, kita munajat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian munajatnya, ya Allah minta tunjukkan kalau ini adalah pasangan saya, kalau ini adalah sesuatu yang terbaik bagiku dan bagi agamamu, maka tetapkan gitu. Kalau dia bukan yang baik, maka jauhkan, pisahkan. Nah gitu konteksnya. Itu berkaitan dengan istikharah. Jadi bukan hanya kalau ada calonnya ada 2, ada 3 istikharah gitu. Ini calonnya 1 Milih pun. gitu ya, Ustaz, ya. Ini calonnya 1 pun kita istikharah. Begitu. Maka bertanya sama si pemberi jawaban yang paling baik ya, Ustaz, ya. Betul. Bahkan Allah lah yang paling tahu apa yang sesuai buat kita. Bahkan kita saja kadang-kadang suka salah terkait dengan apa yang cocok buat kita, tapi Allah lah yang paling tahu yang paling tepat buat kita tuh siapa, apa, dan yang lainnya. Begitu. Nah, balik lagi nih, Ustaz. Sebenarnya ini Fili pernah tanya sama teman Fili sendiri. Sebenarnya kalau habis istikharah apa nih, kan tadi Ustaz udah mention juga nih jawabannya bukan yang nggak mimpi gitu. Baik lagi tadi mungkin sebelum tidurnya melakukan hal-hal yang udah ya, makanya mimpinya bisa jadi didorong bukan karena apalagi main HP gitu. dulu kan. Iya. Ada fotonya lagi. Mimpinya itu. Bawa mimpi ya, Ustaz, ya. Iya. Nah, apakah nih ya, Ustaz, ya? Apakah saat semua jalannya dipermudah menuju si yang sudah tadi kita yang sudah kita rencanakan itu juga merupakan jawaban dari istikharah, Ustaz. Kayak diberikan kemudahan gitu. Misal ya, udah uang kita cuma 100 juta, padahal budget 190, tiba-tiba ada yang nyumbang 15 juta. Itu kan kemudahan, Ustaz. Atau gimana gitu. Ya, berarti ini jawaban istikharah nih. Soalnya Allah permudah segalanya gitu. Jadi kalau itu adalah memang jalan Allah yang diberikan itu tentunya bukan berpondasikan sesuatu yang salah. Misalnya kalau dia adalah pasangan kita, maka jangan pernah melakukan sesuatu yang kalau dia adalah yang kemudian kita inginkan, ya pasangan gitu. Maka jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang. Ketika sudah melakukan hal-hal yang dilarang, ya boleh jadi jalan kok kayaknya mudah gitu. Boleh jadi yang ngasih mudah setan gitu. Kalau kitanya salah gitu sejak awal pondasinya. Niatkan dulu sejak awal bagaimana niatnya, sudah lurus nggak? Lalu kemudian aktivitasnya pastikan tidak ada yang kemudian melanggar aturan-aturan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah itu nanti berproses tuh. Dan jangan dikira kemudian sekali istikharah, 2 kali istikharah kemudian ini udah nih kayaknya gitu. Akan tetapi kan juga diperintahkan ya kita mengetahui latar belakang dia, melalui temannya, dengan siapa dia berkawan dan seterusnya. Adapun soal sinyal-sinyal itu perihal yang gaib sebetulnya. Tapi sekali lagi saya tekankan jangan sampai dalam ikhtiar itu ada selipan ataupun hal-hal yang melanggar syariat. Boleh jadi nanti kecenderungannya ada kecenderungan yang didominasi oleh syahwat yang dibimbing oleh syaitan. Begitu. Nah itulah pentingnya, karena kita tuh nggak berkuasa kadang atas diri kita, maka kita penting untuk terus menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saja.
menurut saya. Oke, Ustadz. Nah, kita udah panjang nih. Kan tapi banyak, Ustadz. Aku nggak tahu sih angka pastinya angka orang-orang yang sedang mencari jodoh atau lainnya. Ustadz kasih dong apa ya doa gitu Ustadz. Doa apa sih? Kalau amalan banyak lah ya Ustadz, pasti banyak lah nanti yang menerangkan amalan mau apa, harus apa. Ntar kita sampai kepada pembahasan jodoh tuh takdir, maka kita harus mengupayakan gitu ya Ustadz. Nih si kelas nih sering banget rasanya Fili ikut kelas itu. Jodoh tuh takdir, makanya harus diupayakan gitu kan. Makanya akhirnya ada loh yang mengupayakannya cara mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang akhirnya sebar-sebar proposal gitu. Nah, dalam upaya mendekatkan diri minta sama yang maha memiliki makhluk nih Ustaz. Ada doa-doa khusus nggak sih Ustaz? Ajarin lah ke penonton YouTube kita biar bisa diamalkan nih Ustaz. Setiap habis sholat jadi doa wajib gitu misalnya. Jadi takdir itu memang diupayakan ya. Dia adalah rukun iman yang ke-6, al-imanu bil qada'i wal qadar gitu. Iman kepada qada dan qadar. Kita tidak masuk pada ruang perdebatan soal itu, hanya ringkasnya begini memahami takdir itu. Takdir itu ada yang disebut sunatullah, hukum sebab akibat. Jadi kalau melakukan ini melakukan ini akibatnya ini gitu ya. Akan tetapi ada yang kemudian otoritas Allah. Itu kehendak Allah yang kemudian kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Ada kewenangan Allah. Misalnya saya punya cerita, ada yang sudah khitbah. Udah khitbah, dan di masa khitbah itu kan nggak boleh menerima pinangan dari yang lain. Ternyata sudah khitbah, sudah rencana wafat, belum sempat menikah. Nah, itu ada kewenangan Allah di situ. Boleh jadi pasangan dia bukan itu. Gitu. Akan tetapi ikhtiar tetap penting. Ya. Karena itu yang disebut dengan kasab ya, kasab. Nah, persoalan doa ya sebetulnya doa yang umum ya banyak dibaca sebetulnya bagi yang menikah ataupun yang sedang mencari calon. Doa ini ya seringlah dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar kemudian kita punya pasangan, punya keturunan yang kemudian menjadi qurrata a'yun. Dipandang mata itu ya dipandang mata bukan pandang mata begini juga ya. Akan tetapi dipandang mata secara kasat dan dipandang tidak dalam bentuk yang kasat. Dia memberikan ketenangan kepada kita, memberikan ketentraman, kegembiraan. Nah, itu kan anugerah gitu. Jadi kita punya harapan ya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dimunajatkan tiap habis sholat. Dibaca tuh Rabbana hablana min azwajina. Bagi yang belum yang sudah punya pasangan sekalipun, kita juga berharap agar pasangan kita itu begitu. Atau yang lainnya misalnya kalau itu dalam surat Al-Furqan ayat 74, atau yang lainnya dalam surat Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadarni fardan. Ya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku ini jomblo. Wah, gitu ya. Jangan biarkan aku ini sendiri gitu. Sedangkan engkau adalah Maha Pemberi waris, maksudnya keturunan gitu. Jadi itu bagi para orang-orang yang mungkin masih sendiri, silahkan dibuka surat Al-Anbiya ayat 89, dibaca berkali-kali berulang-ulang. Ya doa itulah yang bagian dari upaya kita berikhtiar, selain ikhtiar dalam bentuk kewenangan manusia, di saat yang sama menggantungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam bentuk doa kepada Allah itu jadi penting. Begitu. Oke. Tadi udah paket lengkap nih, visi misi, tolak ukur dan lain-lain. Ustaz, pertanyaan dari jomblo-jomblo fisabilillah. Kok tadi kan aku lupa Ustaz di dalam forum ini bilang Ustaz tuh ada kajian yang soal membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya Ustaz ya. Berarti Ustaz ini juga nggak Ustaz terima CV jodoh nggak Ustaz? Ini abis ini sobat saya pada nanya, Ustaz boleh ngasih CV nggak nih Ustaz? Entah Ihwan ke Ihwan ke Ahwat atau Ahwat ke Ihwan gitu. Atau Ustaz punya jalur-jalur gitu. Soalnya sekarang banyak tau Ustadz. Ini kayak kadang kan gini. Tadi Ustadz udah bilang, kita belum sampai pembahasan itu sih. Tapi kan maksudnya
akhirnya kita mempercayakan kehidupan masa depan kita kepada sebaik-baiknya orang gitu. Kalau Ustadz kan pasti nontonnya ada ini, Ustadz suka jodoh-jodohin orang juga nggak, Ustadz? Kalau jodoh-jodohin sih apa ya, sesekali pernah gitu ya, tapi bukan menjadi kemudian Open gitu. ya. Aku sempat mau bikin lembaga begitu ya. iya, Ustadz kayaknya laku, saya Ustadz. karena kayaknya fenomena di pinggiran ibu kota banyak deh yang kayak gitu. Maksudnya punya persoalan itu gitu ya. Banyak. Di tempat saya ada beberapa juga yang usianya sudah melampaui tapi belum menikah gitu. Nah, itu jadi penting. Meskipun sekali lagi, kalaupun ketemu Ustadz juga manusia gitu. Artinya apa yang kemudian teman ada yang menyampaikan CV, lalu kemudian CV itu direspon, lalu kemudian saya sampaikan, ya yang saya sampaikan sekali lagi bukan malaikat, dia manusia gitu. Yang jelas Ustadz manusia, ya ada khilafnya juga, ada salahnya juga, tapi kita berikhtiar sajalah gitu, berikhtiar. Ya pernah beberapa kali ada yang menyampaikan, kemudian saya sampaikan ini bagaimana, saya menjadi perantara lah gitu ya, atau bahasa-bahasa yang lain tuh ada teman-teman apa namanya, merobi ya, gitu. Iya, baik. Gitu. Jadi nanti komen aja di bawah Sobat Sehat. Yang mau Ustadz aku ada CV, ntar kita spill ini lewat Ustadz gitu ya. Boleh. Kan katanya harus minta tolong sama orang yang ngerti tolak ukur secara agama. Kan tadi kalau tolak ukur utamanya agama gitu. Saat terakhir, nih last but not least, ini paling penting di tengah mental health is matter, di tengah semuanya. Ada yang mungkin ya Ustadz ya, ada yang jomblo lagi usaha jomblo fisabilillah, bahasa anak-anak zaman sekarang. Kalau misalnya belum menemukan jodohnya gitu. Terus atau yang sudah berkeluarga tapi ternyata kok kemarin aku ada kurang apa ya tolak ukurnya gitu. Terus atau ada yang aku sebenarnya kalau tadi Ustadz bilang kita pas ngelihat hatinya tenang, tapi secara finansial belum tenang gitu kan. Nyaman nih sebenarnya, asik anaknya, cuman masih banyak hal-hal yang ternyata kalau kita jadikan tolak ukur sakinah mawaddah warahmah versi diri sendiri ya, nanti balik ke pribadi masing-masing tuh masih ada yang belum lengkap lah gitu Ustadz. Nah Ustadz, gimana sih akhirnya meminta kelapangan hati untuk menerima seluruh takdir ketetapan yang udah Allah kasih gitu. Karena kan tadi kalau Ustadz bilang kita upaya nih ngasih CV ke Ustadz ini, ikutan ta'aruf yang ini kalau buat yang belum menikah ya, tapi ternyata belum gitu. Terus yang udah menikah tadi masih ada masalah-masalah yang lain, karena kan menikah starting point untuk next chapter of life juga kan gitu Ustadz. Terus gimana sih Ustadz kita biar lapang hatinya menerima semua takdir yang udah Allah kasih gitu. Baik, jadi kebahagiaan itu kan, itu kelapangannya itu kan ada letaknya di hati ya. Hati itu suka bolak-balik gitu. Ketika kita dekat dengan Allah, yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Maka jadi penting baca doa yang terus dimunajatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik gitu ya. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini untuk selalu cenderung pada agamamu gitu, dan cenderung untuk terus taat kepadamu. Maka itu kalau balik lagi ke awal ya, Allah lah yang dialah ilah gitu. Ada tauhid uluhiyah ya, Ibnu Taimiyah nyebut gitu ya, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan ketenangan, ketentraman, rasa sayang, rasa cinta. Maka kalau kita paham hakikat itu sebetulnya, apalagi ya meskipun ini juga kalau udah punya istri sekalipun ya, misalnya lagi galau, lagi ya mungkin lagi berselisih gitu ya, ya wajar lah, itu pasti kita akan mengalami hal itu gitu. Ya kalau para jomblo kan mikirnya, kalau udah punya istri, wah nanti bahagia terus nih, senang terus gitu kan. Ya nanti kalau pengantin baru ya 3 bulan 4 bulan pergi terus tuh. Biasanya ada kehidupan lain yang menanti ya. Tapi kan di saat yang sama ya kebahagiaan itu kan nggak mungkin kalau ada tanpa ada masalah gitu. Masalah itu akan hadir gitu. Dan hadirnya masalah itu bukan berarti kemudian kita menghindar, tapi dihadapi untuk mencapai pada level kebahagiaan yang boleh jadi lebih tinggi daripada yang selama ini dirasakan.
Dan sekali lagi yang bikin bahagia itu hati kita. Dan hati kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengadu kepada yang lain. Gitu. Dan ukuran bahagia itu ada pada kita. Masalah apapun dihadapkan, mau sudah menikah, belum menikah, itu letaknya pada hati kita, bagaimana kita mengelolanya. Lalu kemudian serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik Ustadz, makasih banyak Ustadz hari ini udah full package. Siap. Soal gimana sih akhirnya tolak ukur agama gitu ya Ustadz ya. Dimana kita harus, ya tadi kalau masih jomblo menerima semuanya dengan baik. Kalau mau udah siap nikah, balik lagi sudah seberapa banyak nih keilmuan soal pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah yang bakal kita tuju kehidupan berikutnya gitu bersama pasangan kita. Makasih banyak Ustadz Dhani. Sama-sama. Sudah hadir di podcast kita hari ini. Semoga sobat sehat semuanya, podcast membangun keluarga kita, session membangun keluarga nanti jadi salah satu podcast yang bisa sobat sehat tonton semuanya dari sisi kesehatan, psikologis, bagaimana membangun hubungan dengan, kalau nikah tadi kata Ustadz bukan cuma pasangan suami istri aja, tapi ada keluarganya juga yang ikut akan terpaut gitu kan semuanya. Maka semoga tontonan ini selama beberapa episode ke depan sampai nanti di akhir bisa jadi ya tempat belajar. Kalau tadi Ustadz bilang kita harus, karena nikah adalah proses ya. Maka podcastnya bisa menjadi tempat belajar kita semua untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin ada terakhir sedikit saja. Ya tidak mungkin misalnya podcast dengan kurang lebih 1 jam itu terus kemudian teman-teman langsung dapat jadi yang udah keluarga jadi sakinah. Hanya kemudian pesan saya melalui podcast ini, maka jangan berhenti belajar. Itu baca apa saja yang berkaitan, kalau memang tujuannya soal sakinah, maka baca segala macam hal-hal yang perlu dipersiapkan. Dengarkan dari siapapun, ustadz siapapun berkaitan dengan hal ini, maka cari. Ilmu itulah yang kemudian akan menerangi, menuntun, lalu kemudian juga memberikan jalan yang terang agar kemudian kita bisa menggapai apa yang disebut dengan sakinah. Yang kedua, tentu sekali lagi ini adalah proses. Ilmu secara normatif, maka itu harus diimplementasikan ketika sudah menikah. Dan implementasi ilmu itu kadang-kadang nggak bisa langsung kemudian langsung semuanya pengen Nah, di saat yang sama ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu butuh momentum kadang disampaikan kalau sama pasangan, kadang-kadang sama sama istri, kadang-kadang suami menyampaikan yang hitam, istri belum tentu langsung terima yang hitam. Kadang-kadang kita harus melipir dulu ke yang hijau gitu kan, ke yang merah, lalu kemudian nanti sampai pada yang hitam. Maksudnya pesannya, kadang-kadang kita harus melipir dulu. Kadang-kadang harus momentumnya apa disampaikan. Begitu juga sebaliknya, istri menyampaikan ketika suami itu bagaimana kondisinya tidak tepat untuk disampaikan, maka jangan sampaikan dan seterusnya. Ya, termasuk yang sedang mencari pasangan sekalipun, maka ikhtiarkan segala sesuatunya berdasarkan ilmu, berdasarkan ikhtiar-ikhtiar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, makasih Ustadz. Jangan lupa ikhtiarnya yang benar. Kalau mau kirim CV ke Ustadz juga boleh loh. Gitu sobat sehat, makasih semuanya sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Siap. Jangan lupa komen. Kalau ada pertanyaan lanjutan ke Ustadz Dhani, boleh banget disampaikan di kolom komen. Insya Allah nanti kita sampaikan secara langsung ke Ustadz untuk dapat jawaban yang pas gitulah. Dan balik lagi, jangan lupa menikah tuh proses gitu ya Ustadz ya. Sama-sama membangun keluarga tuh proses, 2 orang dan keluarganya, dan banyak hal banget yang terpaut. Jangan lupa terus belajar kalau tadi kata Ustadz. Dan jangan lupa juga share konten ini agar bisa menebar manfaat kebaikan lebih banyak lagi. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.